Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad. Pikirin dulu, kita yakin bahwa dunia kebutuhan kita Allah Subhanahu wa taala akan tanggung. Kadang enggak kita ambil wudhu masih tetap mikirin dunia. Benar? Gue kuyang gak punya duit, kuyang gak punya duit. Udah, kita mau ngadep Tuhan. Tinggalin semuanya, jangan pikirin. Terusnya apa lagi? Wadzana wal khalq. Tinggalin dan memuji manusia. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha, Allah yang patut dipuji selain daripada Allah. Gitu, gak perlu dipuji, gak perlu dipuji. Gak boleh kagum kita selain daripada Allah. Gak boleh kagum kita. Jangankan orang lain, diri kita gak boleh kagum sama diri kita. Banyak orang yang kagum sama dirinya sendiri. Itu gak boleh, kagum sama diri sendiri, gak boleh. Kagum sama orang boleh gak? Gak boleh. Kalau kita mau kagum, bukan sama orangnya yang menciptakan orang tersebut. Contoh orang kaya. Kalau kita kagum sama orang kaya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, mahjub kepada orang yang kita lihat, tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu penyesalan kita. Tunggu kekecewaan. Orang baik banget sama kita. Kita puji-puji. Manusia ada berubahnya. Mungkin bisa berubah yang namanya manusia. Yang gak bisa berubah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau kagum sama Allah, sama manusia jangan kagum. Kalau kita kagum sama manusia pasti kecewa sebab manusia itu ada berubahnya. Paham? Apalagi kagum sama diri sendiri. Itu hilangin. Kalau kita udah ambil wudhu. Terus apa lagi? Wal ghillu, dengki, wal hasad, hasud. Kita kalau udah ambil wudhu tuh hilangin rasa dengki kita, hasud kita. Kalau kita sholat membawa hasud di dalam hati kita, alhamdulillah, subhanallah, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah gak sholatnya? Sah mungkin sholat kita, tapi tidak mendapatkan pahala. Hasud, dengki sama orang. Paling gak enak tuh, hasud, dengki itu paling gak enak hidup. Gak bakalan tenang. Tenang. Kalau kita mau tenang, hilangin rasa hasud, dengki. Makanya orang-orang banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi zikirnya tidak mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab hatinya masih kotor, rasa hasud, rasa dengki, kadang-kadang sombong, takabur. Betul. Terus kalau sudah kita hilang 7 perkara itu. Nih, beliau Hatim Al-Asam mengatakan, baru aku pergi ke masjid, lalu aku meluangkan badanku, fa'arul Ka'bah, ketika aku sholat seolah-olah aku melihat Ka'bah. Tuh, habis wudhu kita hilang 7 perkara begitu. Gitu. Hatim Al-Asam bilang, ini ibadah seperti itu, harus seperti aku. Bagaimana? Ketika aku masuk ke masjid, lalu aku berdiri di masjid menghadap arah kiblat seolah-olah aku melihat Ka'bah. Walaupun Ka'bah jauh, seolah kita ada Ka'bah. Terus apa lagi? Wallahu nazir, seolah-olah kita melihat, seolah Allah melihat kita. Wal jannati, dan seolah-olah surga. An yamini, ada sebelah kananku. Wan nari, ada neraka, ada an shimali, sebelah daripada sebelah kiriku. Wa malakul maut, dan malaikat maut. Khalfal dhahri, seolah-olah ada di khalfal dhahri, seolah-olah ada di belakangku. Ka'anni wadi'an qadami 'ala sirat, dan aku berdiri seolah-olah aku berdiri di atas sirat. Kalau kita lagi sembahyang seperti itu. Ini Hatim Al-Asam seperti itu. Terus apa lagi kata Hatim Al-Asam? Wa gunan hadhihi shalah akhiru sholatan asliha, dan beranggapan bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir. Kalau kita lagi sembahyang nih, seolah-olah ini sembahyang yang terakhir. Besok kita belum tentu bisa sholat. Laksanakanlah sholat gitu dengan sebaik-baiknya sholat. Baru summa anwa, baru kita niat wa akbar, dan takbir bil ihsan dengan baik, wa qara bi tafakkur, dan kita membaca
Gitu. Ayat-ayat yang ada di dalam salat bitafakkur, dengan bertafakkur. Warka'u bitawadu wa asjud bitadaru wa tasyahud birraja wa aslim bil ikhlas. Terus kita rukuk dengan tawadu, sujud dengan tadarruk, dan tasyahud birraja dengan mengharap, wa aslim bil ikhlas, dan kita memberi salam dengan ikhlas. Nah ini salat Hatim Al-Asam. Dikatakan oleh dia, wa bi sholati mundun 30 sanah. Inilah sholatku selama 30 tahun aku lakukan seperti itu. 30 tahun wudunya seperti tadi itu. Bisa nggak kita wudu? Sholatnya pun seperti tadi itu. Selama 30 tahun. Faqala lahu Isam, maka telah berkata Isam, hadza syai'un la yuqaddimu alaihi ghairuh. Maka inilah yang tidak ada yang bisa melaksanakan ibadah kecuali engkau, wahai itu siapa? Hatim Al-Asam. Wabaka syadida. Lalu Isam bin Yusuf nangis, jadinya nangis begitu mendengar cerita ibadahnya daripada Hatim Al-Asam, nangis sampai terseduh-seduh, saking hebat. Nah kita juga begitu gitu. Jadi wudu bukan hanya sekedar membasuh secara zahiriah, tapi batin kita basuh, karena batin adalah merupakan salah satu gitu yang membawa ibadah kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui niat. Apa aja tuh, kayak ngaji juga niatin nih. Kita ngaji datang niatnya apa? Datang kemarin niatnya apa? Niatnya apa? Kalau saya diajarin tuh, kita orang tuh kalau misalnya menuntut ilmu itu mau ngaji niat sebagaimana para ulama dulu ngaji niatnya. Jadi nggak bingung kita, sama dengan ulama terdahulu itu niatnya. Atau kita misalkan begini boleh nih, kita baca wirid Syekh Abdul Qadir Jailani, saya niat baca wirid ini niat sebagaimana Syekh Abdul Qadir niat. Jadi nggak puyeng-puyeng, kalau niat kita bisa salah, tapi niat ulama nggak bakalan salah. Paham? Nah, jadi rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat itu jadi menyengaja sesuatu padahal disertakan dengan perbuatan. Bermula tempatnya niat itu di dalam hati. Di mana? Ketika kita itu dibarengi dengan pekerjaan. Kalau wudu ya pas membasuh muka, awal daripada basuh muka. Wa talafut, dan lafaz usolihnya kita baca itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah gak wajib. Boleh baca, boleh enggak. Kita baca bagus dapat pahala, enggak baca pun enggak dosa. Langsung aja kita mau wudu, langsung dalam hati kita itu sejak pun niat ambil wudu untuk mengangkat das Allah Ta'ala gitu. Itu aja yang kita kaji sedikit, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu